Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah bersama dengan kedua rekan saya, yaitu Saya Koyla Elisha. Dan saya Iman Arif. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi sosial, yaitu diantaranya mengenai psikologi sosial menurut para ahli, Lalu ada prinsip-prinsip dari kesehatan mental. Konsep biopsikososial. keabnormalan. Dan yang terakhir ada contoh dari gangguan jiwa. Baik, terima kasih dan selamat menonton. Pengertian kesehatan mental menurut para ahli. Yang pertama ada dari Zakiyah Derajat. Dia menjelaskan kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala gangguan jiwa ataupun penyakit jiwa. Kemudian menurut Surin, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Lalu menurut Mustafa Fahmi bisa dilihat dari dua pola, yaitu yang pola pertama adalah pola negatif, di mana kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala neurosis dan psikosis. Sedangkan di pola positif, kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sama seperti penjelasan Sururin. Lalu menurut Hana Jumhana ada 4 pola. Yang pertama ada pola simptomatis atau yang berkaitan dengan gejala ataupun penyakit nafsania ataupun nafsu. Lalu pola kedua penyesuaian diri, yaitu yang berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan di lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada pola pengembangan diri, yaitu yang berkaitan dengan kualitas individu itu sendiri seperti tanggung jawab dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada pola agama, yang mana berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, yang dimana kemampuan seseorang dalam menjalankan agama dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya di video yang kedua ada prinsip-prinsip dari kesehatan mental. Yang pertama ada gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Yang kedua keterpaduan atau integrasi diri terhadap unsur-unsur yang ada dalam diri kita sendiri. Yang ketiga perwujudan diri atau aktualisasi. Kemudian yang keempat berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia tinggal. Lalu yang kelima, berminat dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan. Yang keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Yang ketujuh, pengawasan diri terhadap hawa nafsu atau dorongan-dorongan yang buruk. Yang kedelapan, rasa tanggung jawab terhadap seluruh tindakannya. Dan yang mana jika seluruh prinsip ini diterapkan dengan baik, maka kesehatan mental individu itu akan berada di tahap yang maksimal dan positif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konsep biopsikososial atau konsep biopsikososial. Apa sih konsep ini? Konsep ini itu menjelaskan jika manusia merupakan suatu makhluk yang unik dan juga kompleks, yang mana belum banyak yang terungkap dari manusia itu sendiri, dan antara manusia satu dengan manusia lainnya itu saling berbeda. Begitu pula dengan yang kembar sekalipun. Nah, manusia juga terus mengalami berbagai perubahan sehingga membuatnya terus beradaptasi agar tercapai keseimbangan dalam lingkungan untuk mencapai keserasian. Dan manusia pun terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai biopsikososial didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama ialah makhluk bio. Sebagai makhluk bio, manusia itu memiliki sifat jasmania seperti organisme lainnya. Suatu organisme masing-masing memiliki fungsi dan tunduk pada hakikat hukum alam. Lahir, berkembang, dan menjadi tua. Begitu pula dengan manusia pun sama seperti sifat jasmania tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang kedua ialah makhluk psiko, di mana manusia itu memiliki jiwa, dan jiwa itu dikendalikan oleh ego yang dipengaruhi oleh perasaan, intelijen, dan kata hati. Oleh karena itu jiwa memiliki perasaan dan dapat berpikir. Hal itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jiwa memiliki aspek spiritual, yaitu kepada penciptanya. Lalu yang ketiga ialah makhluk sosial. Manusia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, di mana dia lahir dengan norma dan sistem nilai. Manusia adalah anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan dunia.
yang dimana ekosistem ini dapat membentuk pola pikir dan hidup manusia. Ia memiliki hal yang harus disumbangkan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Manusia punya keyakinan dan kepercayaan. Ini merupakan hal yang membedakan antar individu. Lalu, kita akan beralih kepada materi selanjutnya, yaitu materi keabnormalan atau gangguan kejiwaan. Dalam kurungnya itu neurosis. Nah, gangguan kejiwaan adalah kumpulan dari keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan antara pada fisik dan mental, namun sering terlihat pada fisik. Maka keabnormalan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah gangguan jiwa atau neurosis, dan yang kedua adalah sakit jiwa atau psikosis. Kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu gangguan jiwa atau neurosis. Orang dengan gangguan ini masih dapat merasakan antara realita dan yang bukan. Jadi orang ini tuh masih bisa membedakan dan masih punya kontak terhadap realita. Dan yang kedua ialah sakit jiwa atau psikosis. Nah, ini itu kebalikan dari gangguan jiwa, di mana orang yang mengalami penyakit ini itu tidak dapat membedakan mana yang realita dan yang mana yang hanya khayalan atau yang tidak nyata. Nah, ia tidak dapat merasakan apa yang dirasakannya. Tanggapan emosinya seringkali tidak terintegrasi dengan realitanya. Dan pada umumnya kedua dari gangguan sakit jiwa ini dapat memiliki beberapa gejala seperti ketegangan batin, rasa putus asa, dan murung, gelisah, cemas, kompulsif, histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran buruk, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ola. Selanjutnya, saya Faila akan melanjutkan resum video yang kelima dan keenam. Untuk video yang kelima dengan judul contoh gangguan jiwa. Jadi, contoh gangguan jiwa ini yang pertama ada neurasthenia, ada histeria, psychasthenia, stuttering atau gagap bicara, lalu ada buang air kecil tanpa disadari, ada juga psikopati, lalu keabnormalan seksual, ada gangguan kesadaran, definisi moral, damaged children, dan yang terakhir ada psikosis. Untuk video yang keenam dengan judul contoh gangguan jiwa neurasthenia. Jadi gangguan jiwa neurasthenia merupakan salah satu gangguan jiwa yang sering dikaitkan dengan lemahnya syaraf, sehingga treatment umumnya adalah istirahat total jauh dari kebisingan dan cahaya. Kemudian diberikan juga obat penguat syaraf dan obat penenang. Jadi penyakit neurasthenia ini juga sering disebut dengan penyakit payah karena orang yang terkena penyakit ini akan mudah letih, tidak semangat, lekas merasa payah, walaupun hanya sedikit tenaga yang dikeluarkan. Ada juga perasaan tidak enak, mudah marah, menggerutu, mengeluh, tidak sanggup berpikir jernih, sukar mengingat, tidak fokus, apatis, acuh tak acuh pada persoalan luar karena ia merasa dapat ambruk sewaktu-waktu. Jadi penyakit ini juga sensitif terhadap cahaya dan suara, bahkan detik, jam dapat mengganggu sehingga mengakibatkan mudah terkena penyakit dan berpikiran dirinya penuh dengan penyakit, takut mati, dan lain-lain. Nah, lalu para ahli menyatakan penyebab utamanya antara lain adalah yang pertama, terlalu lama menekan perasaan, lalu ada pertentangan batin, kecemasan berlebihan, terhalangnya keinginan dan kebutuhan, banyak menghadapi kegagalan hidup, sering menghadapi persaingan dalam pekerjaan, dan terkadang jadi objek yang dipertentangkan sehingga menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan tertekannya perasaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.